요즘 왜 그리 풀이 죽어있어 야 어깨 좀 펴라 옆에 내가 있어 인생이 간 게 뜻대로 안 되지 참 맘이 간 게 맘대로 안 되지 That's right 어른이 돼가나 봐 사는 게 그런가 봐 사람들 다 앞서 나가는 듯한 나 혼자 멈춘 듯한 That's the life 어쩔 수 없는 듯한 막연한 불안함 Tell me if you're feeling that now Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan mendemonstrasikan prasat pengambilan darah arteri. Ya, tujuannya adalah untuk bisa mengetahui nilai gas darah seperti itu. Di sini sebelum kita mulai ke pasien, kita cek catatan medis dan perawatan pasien. Sini Nona Lisma, usia 20 tahun, memerlukan pengambilan darah arteri. Tujuannya untuk mengetahui komposisi gas darah arterinya karena ada gangguan pernapasan. Kemudian kita mempersiapkan peralatan, boleh mungkin didekatkan. Yang pertama kita siapkan handscoon-nya cukup handscoon bersih saja. Kemudian ada bengkok, ada alas perlak. Kemudian di sini ada heparin, tapi ini karena tidak ada heparinnya kita pura-puranya menggunakan water for injection. Tapi ini harusnya heparin. Kalau heparin kemasannya dia vialnya lebih kecil daripada ini. Selanjutnya kita siapkan spet. Nah, spet steril 3 cc. Kemudian kita siapkan needle. Needle-nya bisa nomor 22 untuk dewasa, anak 25, tapi karena 22 nggak ada, kita menggunakan ukuran nomor 23. Tidak apa-apa. Kenapa diganti? Karena nanti spet yang ini akan kita gunakan untuk menusuk karet ini, ya, karet heparin. Jadi harus diganti sebelum ditusukkan ke pasien. Kemudian selanjutnya alkohol swab. Nah, ini harus ada atau kapas alkohol. Selanjutnya kita siapkan label. Nah, bisa menggunakan menggunakan stiker gitu ya. Kemudian kita tulis atau plester saja seperti ini, nama, tanggal, waktu pengambilan, dan suhu. Jangan lupa suhu untuk dicantumkan. Kemudian kita siapkan plester yang sudah dipotong untuk nanti memfiksasi setelah kita mengambil darah. Mungkin itu saja untuk alat-alatnya. Selanjutnya kita siap ke pasien. Saya sudah cuci tangan 6 langkah. Saya siap ke pasien. Assalamualaikum. Selamat siang, Risma. Saya perawat Hana. Kali ini saya akan melakukan pengambilan darah, ya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Ya, jadi tujuannya adalah mengambil darah di pembuluh darah arteri Risma. Jadi di sini yang berdenyut. Nah, nanti tujuannya adalah untuk mengetahui komposisi gas darah, ya. Karena saat ini Risma dirawat karena adanya gangguan pernapasan. Ya. Nanti posisinya cukup tiduran saja, rileks saja, ya. Mungkin nanti lebih nyeri ya rasanya dibandingkan mengambil darah atau pada saat diinfus, ya. Jadi nanti mohon kerjasamanya, berdoa saja ya. Mudah-mudahan nyerinya bisa dikendalikan ya. Nanti tarik nafas saja. Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan atau keluhan? Tidak ada. Baik, kita mulai ya. Kemudian kita pasang sampiran. Ya, bisa dengan cara tutup pintu atau memasang sampiran. Setelah itu kita siapkan saja ini alas perlaknya. Kita dekatkan, boleh tangannya di sini. Nah, ya. Dah. Kemudian bengkok. Nah, ini jangan lupa karet, ya. Karet untuk menutup lubang needle supaya tidak ada pergantian udara dengan dunia atau lingkungan luar. Selanjutnya kita pakai handscoon saja dulu. Sudah, setelah itu kita ambil dulu spetnya.
Nah, ini step yang baru kita ambil. Oke, kemudian kita akan masukkan heparin. Nah, ini cukup 2 strip saja ya, cukup 2 strip kurang lebih. Nah, ini masih ada udara, jadi nanti kita akan keluarkan. Oke. Oke, kita tarik saja dan kita ganti needle-nya dengan needle yang baru. Ini kita ganti. Ya. Oke. Kemudian heparinnya harus sampai keluar dari sini, berarti oh ya, kita tarik dulu heparinnya supaya membasahi seluruh dinding sepet. Nah, kemudian kita dorong lagi karena nanti kita akan menarik darah ya. Nah, ini sampai keluar, berarti ini di seluruh badan spet dan badan needle itu sudah terpapar oleh heparin. Nah, selanjutnya kita simpan dulu saja. Kita akan lakukan tes Allen. Jadi tes Allen itu apakah arteri yang ada di sini layak untuk diambil darahnya atau tidak. Jadi kalau misalnya tes Allen yang negatif, berarti bisa diambil darah di sini. Kalau positif, jangan di sini, di tempat lain. Gitu. Jadi untuk tes Allen tujuannya adalah untuk supaya apakah sirkulasi arteri di sini lancar atau tidak. Kayak gitu. Kalau nggak lancar, ya jangan ngambil darah di sini. Oke. Nah, berarti yang pertama kita tes Allen, kita raba. Nah, ini arteri radialisnya kita sudah dapatkan, kita sudah raba. Kemudian kita raba arteri ulnaris. Nah, sudah diraba juga. Lisma sekarang ini kepalkan. Nah, kepalkan. Ya, kepalkan. Nah, ini dua-duanya ditekan. Arteri radialis dan ulnaris sudah ditekan. Silakan dilepas kepalanya. Tampak pucat ya, telapak tangannya. Nah, sekarang kita lepas yang ulnaris terlebih dahulu. Oke, tampak lebih merah. Sekarang yang radialis lebih merah lagi. Berarti sirkulasi di sini ada kuat. Tes Allennya negatif ya, Lisma, jadi bisa diambil darah di sini. Kalau misalnya tes Allennya positif, nah berarti sirkulasi di sini tidak ada kuat. Ya, jadi nanti kasihan kalau ini diambil darahnya di sini, ya, ini kurang mendapatkan pasokan O2 dan nutrisi. Ya, betul. Jadi sekarang kita akan coba raba dulu, tidak usah diberikan disinfeksi dulu. Nah, ini sudah teraba arteri radialisnya. Nah, kita bayangkan ini seperti sebuah pipa ya, sebuah pipa. Jadi di sini teraba, di sini teraba. Ya, oke, cukup. Kita pakai ini aja, karena tidak langsung nyuntik ke temannya. Nah, jadi ini bayangkan ini adalah pembuluh darah arteri ya. Di dia karaba, di dia karaba. Nah, kita akan tusuk di sini. Ya, tidak mungkin kita tandai pakai spidol atau bolpen. Tidak usah. Diraba saja menggunakan feeling, perasaan. Nah, kemudian kalau sudah kita yakin mau nusuk, ini dilepas. Nanti tangan yang sebelah kanan akan memasukkan jarum. Jadi seperti ini. Ya. Ini misalnya pembuluh darah pasien seperti ini. Kita raba, di sini teraba arteri radialisnya. Nah, kalau kita sudah yakin, kita bisa ambil alkohol swab. Santai saja, tidak usah buru-buru.
Jadi seperti ini kita raba. Kemudian kalau sudah yakin di sini tempatnya, kita disinfeksi, oles. Kemudian kita masukkan 45 derajat. Seperti ini, posisi jarum menghadap ke atas, lubangnya ditusuk. Nanti darah, kalau betul masuk, darah akan naik ke sini berwarna merah segar. Kita tinggal tarik saja. Tidak ditarik pun dia akan masuk sendiri, cuman agak lama. Kita tarik kurang lebih 1,5 sampai 2 cc. Kemudian langsung kita, nah, ini jangan lupa ujungnya ditusukkan ke karet seperti ini, ya. Ini biarkan dulu. Nah, sekarang kita akan menekan lokasi tusukan seperti ini. Lamanya itu 5 sampai 10 menit, ya. Karena apa? Karena pembuluh darah arteri dia memiliki tekanan. Jadi setelah dia mendapatkan lubang dari needle, nah dia akan terus berusaha mengeluarkan darah. Jadi kita tekan. Setelah 5 menit kita intip, ya, kita lihat. Kalau masih merembes kita tekan sampai 10 menit, ya, seperti itu. Kalau sudah tidak merembes, nah kita bisa ambil wester. Nah, gitu. Oh iya, tadi jangan lupa ya, pada saat kita mau nusuk minta pasien untuk tarik nafas. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita masukkan ke plastik yang berisi air es batu, ya, bukan air es batu. Dan tambahkan di sini nama, ya. Ganti namanya dengan Lisma, ya, bukan Nadia. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam box yang berisi es batu. Setelah itu kita rapikan pasien. Lisma, bagaimana? Masih sakit? Sudah tidak. Sudah tidak. Ya, sakit ya, masih sakit. Ya, mudah-mudahan sakitnya bisa berkurang. Nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti pada pukul 12 saya akan kembali untuk melakukan pengukuran tekanan darah, ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Ya. Kemudian kita merapikan peralatan, kemudian mengantarkan sampel ke lab, ya. Dan jangan lupa untuk melepas sarung tangan, kemudian cuci tangan dan mendokumentasikan respon pasien, kemudian tindakan yang dilakukan, tempat penusukannya di mana, kemudian berapa cc darah yang diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.